Shalom, selamat pagi anak-anak Mi semua. Apa kabar hari ini? Harapan Mi semua kabarnya sehat luar biasa ya nak. Nah, pagi hari ini sudah pada sarapan kan? Ayo pada sarapan dulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kedua. Ayo anak-anak semua, dibuka PDF atau aplikasi tema 6 yang sudah Miss rekomendasikan kepada kalian ya. Di situ terlihat jelas penulisannya dibandingkan dari slide ini ya. Jangan lupa untuk mendownload tema 6 dari Play Store atau membuka PDF tema 6 yang sudah pernah Miss kirimkan ke dalam grup. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bernama Kepahlawanan. Apa yang dimaksud tari tunggal? Nah, anak-anak Miss, ayo perhatikan. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Nah, tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, ayo berdiskusi. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas. Tadi sudah Miss bacakan bersama teman sekelas. Nah, kalian boleh membacanya kembali di dalam hati kalian masing-masing ya nak. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Secara bergantian, jelaskan di depan teman-temanmu gagasan utama di setiap paragraf bacaan di atas. Kemudian tuliskan hasil diskusi bersama teman satu kelas dalam tabel berikut. Nah, kalian boleh mengerjakannya pribadi di rumah masing-masing ya. Tuliskan paragraf kedua, ketiga, lalu gagasan utama setiap paragraf. Nah, jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak dari tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden J. Somantri. Masih banyak contoh tari tunggal lainnya. Perhatikan gambar tari merak berikut. Nah, perhatikan gambar tari merak yang ada di dalam video ini.
Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Tari pendet dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari klana topeng dari Yogyakarta, tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Lestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Yang pertama, Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan pada batasan usia. Untuk kategori anak-anak batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja batas usia 11 sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikan bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskan pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Nah, yang kedua, pengelompokan usia anak-anak remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, anak-anak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10 sampai 11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas itu? Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Nah, kalian boleh mengerjakannya di rumah masing-masing ya nak, dikerjakan masing-masing. Nah, kalian boleh menuliskan hasilnya di kolom berikut ya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, dan begitu juga seterusnya. Kalian boleh membuat tabelnya untuk nomor 3 sampai dengan nomor 6. Nah, anak-anak Miss, ayo menulis. Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sekarang kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel di atas. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan masa yang sedang kamu alami saat ini. Masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas? Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu. Nah, setelah kalian menuliskan ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, serta ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, kalian boleh menuliskan kesimpulan apakah kalian masih termasuk kanak-kanak atau sudah memasuki masa pubertas. Tuliskan di buku kalian ya nak. Lanjut, kalian boleh menuliskannya seperti yang ada di video ini. Tuliskan hasil kesimpulan serta alasannya ya. Tuliskan kesimpulan serta alasannya. Nah, hanya itu saja ya nak. Untuk ayo renungkan itu tidak perlu kalian kerjakan. Kalian hanya fokus mengerjakan dari ayo berdiskusi nomor 1 sampai dengan nomor 6, serta ayo menulis. Kalian tuliskan kesimpulan dari ciri-ciri masa kekanak-kanakan bagi anak laki-laki dan perempuan, dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Kalian tuliskan kesimpulannya apakah kalian sudah memasuki masa pubertas itu atau belum. Oke? Nah, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan buat anak Miss jangan lupa untuk mengisi absensinya di kolom komentar ya nak. Jangan lagi ada yang mengisi absensi di dalam grup. Ayo semua mengisi absensinya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan jangan malu untuk bertanya kepada Miss. Oke? Terima kasih buat anak-anak Miss semua. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita besok ya. Nah, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Untuk videonya Miss akan kirimkan besok lagi untuk
pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi buat anak-anak semua, selamat belajar.